Beberapa kali kita udah melakukan perjalanan creative adventure ke tempat yang cukup jauh untuk menghasilkan karya fotografi dan videografi. Tapi kadang kita malah burn out sendiri, udah punya referensi tempat yang bagus, udah jauh-jauh jalan, tapi kita bingung karya seperti apa yang pengen dihasilkan. Nah, kali ini berbeda karena gua udah punya plan yang cukup spesifik tentang bentuk atau genre karya yang pengen gua buat. Dan tempat yang gua datangi kali ini, gua rasa adalah tempat yang paling tepat untuk genre tersebut. Oke, jadi pada episode Creative Adventure kali ini, gua pengen nyoba teknik foto yang cukup spesifik, yaitu adalah teknik foto long exposure. Jadi teknik long exposure ini adalah teknik di mana kamera itu akan menangkap cahaya dalam kurun waktu yang cukup lama. Biasanya kan kita kayak 1/1000 detik, 1/100 detik, sedangkan di sini kita coba untuk menangkap gambar dengan kurun waktu 1-2 detik atau bahkan lebih gitu ya. Jadi dia akan menangkap pergerakan, which is di sini adalah ombak, itu dalam bentuk motion blur dan membuat gambar-gambar yang terlihat cukup artsy. No, siap. Nih, siap, nih. 1, 2, 3, set. Ambil. Mantap. Gila. Sawarna sendiri itu adalah pilihan tempat yang tepat karena di sini emang landscape-nya menarik banget dengan bebatuan karang yang gede-gede di mana deburan ombak itu bisa terpecah di situ dan menghasilkan estetik yang bagus banget. Dan memang karena ini pantai selatan juga, ombaknya juga gede-gede banget. Kayak kita juga sekarang lagi nunggu pasang di sini, tadi sempet agak kesebor tapi balik lagi. Worth it karena emang landscape-nya sebagus itu. Gue perih lagi. Berkuluin. Iya. Kalau jatuhnya kemarin, kirain udah kering, ternyata main air asin. Perih lagi guys. Obviously, gue bukan yang pertama kali juga buat motret di spot Sawarna ini. Karena in fact sebenarnya Sawarna sendiri udah cukup terkenal di komunitas fotografi. Gue udah banyak banget terinspirasi sama para fotografer profesional yang ngambil gambar di sini. Kayak contohnya ada Om Ari Amphibia, Om Gary Bastara, begitu juga Om Aditya Permana. Itu foto-fotonya di Sawarna benar-benar menginspire gue dan bikin gue buat nyobain langsung spotnya sebagus apa. So far, cakep banget, spotnya bagus di sini. Apalagi untuk perjalanan sendiri juga sebenarnya nggak terlalu jauh karena dari Jakarta kurang lebih kayak sekitar 4 jam lebih dikit lah gitu ya. Jadi kayak ke Bandung lebih dikit. Jadi ya menurut gue spot yang worth banget untuk kalian coba kalau kalian memang penggemar fotografi. Walaupun gue ke Sawarna ini bawa si Atom, cuman sayangnya buat episode kali ini dia nggak bisa main-main dulu karena di sini memang buat keliling Sawarnanya sendiri kita itu aksesnya lumayan kecil. Emang pintu masuknya aja tuh kayak ke destinasi-destinasi yang ada di sini kayak lewat jembatan kecil yang cuma bisa dilewatin orang jalan atau naik motor. Jadi ya kita nggak bisa keliling naik mobil. Dan memang saran dari gua, kalau misalkan kalian ke Sawarna, itu buat keliling-keliling antar destinasinya lebih baik kalian sewa ojek yang sekalian jadi guide juga. Oke, nih kita udah mau jalan lagi, sore ngejar sunset. Cuman pas banget, nih HP gue hilang dalam keadaan silent, jadi nggak bisa ditelepon juga karena nggak getar juga. Dan jadinya sebenarnya sial, tapi bisa sekalian kita demoin fitur dari salah satu sponsor kita. Jadi kalian tahu kamera kita pakai
tile, dimana ini buat nge-track si kameranya juga kalau misalkan hilang gitu kan. Kita bisa baca history lokasi, begitu juga bisa alarm. Tapi dia bergerak dua arah dengan HP gue. Jadi ini kalau kita pencet 2 kali, harusnya HP gue bunyi walaupun dalam keadaan silent. Kita coba. Maju. Waduh. Oke, ini dia. Ada di sela-sela. Jadi mantep banget, kepake banget buat kita yang lagi buru-buru. Salah satu problem paling gede kalau kita motret long exposure kayak gini, itu adalah intensitas cahaya yang otomatis jadi gede banget. Karena kalau kita motret pakai shutter speed rendah aja kan itu otomatis gambar kita terang. Dan di sini kita pakai shutter 1-2 detik, which is ya semakin terang lagi. Beda sama kalau kita bikin light trail atau kita bikin light painting, itu kan karena malam ya menyesuaikan gitu. Jadi cocok dengan penggunaan slow shutter. Tapi kalau kita moto landscape kayak gini, dalam keadaan masih lumayan ada cahaya banget gitu ya, masih sore atau siang, ya otomatis salah satu aksesoris yang paling berguna buat mengurangi cahaya tersebut, itu adalah ND filter gitu, neutral density filter. Jadi buat mengurangi exposure yang ditangkap oleh kamera. Nah, kalau di dunia landscape fotografi sendiri sebenarnya ada aksesoris filter yang lebih spesifik. Itu namanya gradual ND, dimana kalau kalian sering lihat filternya kotak di depan lensa dan biasanya bagian atas sama bagian bawah kayak ada gradasinya gitu. Biasanya buat lebih mengurangi exposure yang di langit gitu, buat dapet detail yang lebih dalam lagi di sisi langitnya. Nah, kalau yang gue lihat emang paling bener bikin long exposure itu di model pantai yang banyak terumbu karang kayak gini atau bebatuan gitu, karena si batunya ini kan dia still, diem, nggak kayak airnya yang bergerak jadi motion blur. Jadi gambar kita tuh nggak kelihatan kayak abstrak motion blur doang gitu. Kita tetap punya benda-benda yang itu jadi point of interest karena dia still gitu. Jadi motion blurnya ngelewatin si benda-benda atau bebatuan ini, dan menurut gua itu yang membuat long exposure di pantai itu jadi estetik banget. Wah, makin gede tuh. Wah. Ini ombaknya gila juga sih. Kita pindah-pindah dari tadi spotnya ya. Ini kita di sela-sela karang juga. Ini kalau dilihat ukuran ombaknya tuh bener-bener gede banget sebenarnya. Itu. Wah, ini gede banget nih. Badai ya. Gila. Jadi ini kita hari terakhir di Pantai Sawarna. Ini lagi di spot namanya Karangbokor. Ini gokil banget tempatnya ya. Bener-bener ombak pantai selatan tuh kena banget, di sini gede banget, cuma langsung pecah di karang yang bentuknya kayak apa? Kayak tebing-tebing gitu, keren. Gua kira sih kalau lihat dari foto-foto orang, gua kira kecil ya, ternyata gede banget, terus pecahan airnya tuh jadi banyak gitu. Spotnya mantap banget, ombaknya juga gede banget di situ. Gua sampai ngeri-ngeri sendiri ya, cuma emang dia pecah pas di karang situ. Tapi kalau kalian lihat dari B-roll footage-nya sih, ombaknya gede banget asli. Dan pecahannya itu loh. Jadi pas abis ombak gede, air yang ngumpul di atas, turun ke bawah tuh kayak air terjun, itu cakep banget. Ya, itu dia pengalaman kita di Pantai Sawarna kali ini. Landscape-nya menarik, hal yang jarang banget gue lihat. Ombak pantai selatan juga berasa banget, ombaknya gede banget gitu ya, deburannya juga estetik banget, dan pastinya jadi pengalaman tersendiri karena agak deg-degan gitu ya, ombaknya tiba-tiba gede, tiba-tiba kecil. Ya pastiin kalian bermain dengan aman juga kalau main ke sini gitu kan, pantau kameranya bisa kegulung ombak. Dan ya itu aja sih, sama pengalaman gue untuk pengambilan long exposure sendiri itu so far
cukup mengasyikan. Walaupun memang butuh beberapa penyempurnaan, tapi gue lumayan puas dengan hasil-hasil yang gue ambil. Kita yakin banget kalau nanti bakal ada revisit lagi di Pantai Sawarna gitu. Walaupun mungkin bukan di episode Creature, tapi gue yakin gue bakal main lagi ke sini karena masih banyak spot yang belum kita explore. Oke, paling itu aja. Thank you juga buat semua brand yang mensupport perjalanan ini, karena tanpa kalian kita pastinya nggak bisa melakukan perjalanan ini. Begitu juga thank you buat teman-teman semua yang nonton video Creative Adventure ini, karena dengan adanya kalian sebagai penonton, kita makin semangat juga buat bikin video yang selanjutnya. Dan kalau kalian punya rekomendasi destinasi wisata yang selanjutnya pengen kita datengin, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau mungkin genre foto yang pengen kita coba lakuin gitu ya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat cobain file mentahnya juga, karena kita sediain ada di deskripsi. Oke, paling itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Wowo dan ada Ska di sebelah sana yang lagi nyantai sendiri, sedangkan kita berdua kerja ya Wowo ya. Dan ya itu aja, jangan lupa untuk berkarya.